Producer Tech. Iya, kayak beluk ya. Kadang kok. Aku juga mau permen. Ya beluk. Sampeyan kok ngundangi kok sing medeni to? Ora sini. Iki mesti soal dana wae terus. Yo ora sini ora. Ora sini. Iya. Krungu-krungu masyarakat iki biasanya kaya ngono kuwi. Lah iku salah ya. Ini salah satu lembaga. Iku salah ya. Terutama wali murid ya susah banget iki. Iya susah to kabeh. Iya. Aku wali murid juga susah loh. Oh iya, Aku bayar akeh kok. Sekolah SMA bayar akeh. Kowe negeri apa swasta? Negeri. Iya. Aku nyebutno wani biasa. Biasa ya. Iya. Komite. Karo aku iki komite ora Panganan. kok komite iki apa to? Komite iki apa? Komite kuwi ya kuwi Kalau kumpulan saya- orang tua. Enggak, kalau saya enggak. Piye? Komite itu oligarki. Bisa. Kok iso ngono? Yo iya no. Ya soalnya digawe karo sapa ta? Piye carane Sing gawe dek? sapa? Sekolahan. Ya negara lah. Oh, iya, negara. Dalam hal ini kan negara. Komite itu oligarki. Nah, itu yang akan kita bicarakan, Mas. Nggak punya kewenangan tapi kewenangannya lebih. Ki, aku gak arepe pantai api. Oh, garek ngene kok gampang lho. Muncul Oh, dhewe. langsung muncul. Syok. Oh, karena sandi. Ono. Gak pakat lagi. Teng Kalih, teng teng. Kang Mas Sopo ki Budi. Budi. Pak Budi. Yang punya angkringan itu? Enggak. Oh, tak kira angkringan Cak Budi yo. Oh, Cak Akeh Budi. iku. Beda beda. Oh. Budi, iki nek iki budidaya. Ono budidaya komputer itu. Budidaya komite. Budi bahasa. Budidaya komite. Budi siapa sampean? Budi Tristianto. Tristianto. Pemberian nama yang indah dari orang tua. Oke. Kang Mas, Cantik. Nggih. kita akan berbicara terkait dengan komite itu seperti Nggih. apa. Kan gitu nggih. Iya, Oke. nggih. Tentunya jenengan pasti bawa masalah di sini. Yo, Kalau Mas Karena yang kesini, biasanya ke iya. biasanya ya. Tapi tidak bisa diselesaikan di sini. Enggak. Memang Ini ya. sekedar omon-omon. Wih, sekedar omong-omong. Ya siapa tahu ada yang mendengarkan dan Pasti. ada yang peduli yang nggak tahu bisa jadi lebih tahu kan Betul. gitu. Nah, sebelumnya ini Ada juga yang sebel, Ada yang senang sebelah. Pak, mayoritas ya. Oke, sebelum masuk kita ke perbincangan kita, Oke. panjenengan ada dan harus melalui dulu yang namanya pantai api. Apakah pantai api itu? Nah, iya. Pantai api itu nanti saya berikan panjenengan dua pilihan kata. Panjenengan pilih salah satu, jawab cepat. Oke. So, kuis sih. Iya. Pasti ada hadiah ya. Ano. Ada ya omon-omon. Iya, jangan hadiah. Lagi sadar aku. Oke, siap ya? Game Hulu apa hilir? Cepat. hilir Oke. Anggota atau kelompok? anggota Motivasi atau kreasi? kreasi bisa Asal atau usul? usul Baik atau benar? benar Usaha atau aktivitas? usaha Bunyi atau suara? suara Norma apa aturan? norma Fungsi atau unsur? fungsi Nah, ini yang terakhir. Lembaga atau organisasi? lembaga aja Oh, lembaga ya Kang Mas. Jelas. Oke, Pak, kesimpulannya, Yang dipilih Pak. itu bukan baik tapi benar. Benar. Padahal benar belum tentu baik. Betul. Cuma ini kok lembaga? Nah, ini benar dong lembaga. Ya, berarti memang benar oligarki. Ya, tadi. iya Makanya. Oligarki. Ya. Seperti biasa. Pertanyaan pembuka langsung Kang Mas Pito. Jane ono opo? ya gini. Ada masalah apa tuh sebenarnya? nggak ada masalah Iya, enggak komite itu seperti apa sebenarnya? kan kalau saya sendiri pribadi ya melihat komite itu sebenarnya dari dua unsur. Oke. Satu dari segi hukumnya dan yang kedua dia sebenarnya dari segi kebijaksanaannya. Nah, itu menyangkut politik Kebijakan. biasanya itu. Kalau kebijakan itu pasti politik karena produknya di perundang-undangan. Kalau kebijaksanaan Kebijaksanaan kemungkinan kan bisa norma itu yang bicara.
Sedangkan norma itu di dalamnya siapa? Orang. Yang dikhawatirkan kan orang yang bernorma kurang sesuai dengan kebanyakan orang itu yang dikatakan akhirnya. Loh, sekarang yang memiliki norma itu justru sedikit orangnya. Rata-rata tidak bernorma orang itu sekarang. Tapi orang nggak ikut toh Mas. Katakan gue nggak bernorma, muring-muring. Nah itu. Padahal mereka itu sebenarnya kan kan gitu. Iya. Kok nggak bernorma, muring-muring. Lah wong jenenge norma itu iki beda loh jenenge ya. Kalau norma itu semua manusia itu masuk di dalam. Iya, masuk dalamnya. Masuk aturan di yang dalam. berlaku. Gitu kan. Jadi ketika manusia itu dikatakan Ya kan? tidak bernorma, itu ya jelas mangkel kan. Jelas mangkel. Tapi kadang mereka tuh tindakannya, keputusannya di luar norma itu. Oh, moralitas. Moralnya. Artinya kan begini, sebenarnya norma itu kan adalah apa namanya? Lali kalian. Ada norma positif, ada norma negatif, kan begitu. Ada norma Siapa yang tertulis. normanya itu positif? Tapi kenapa jadi negatif? Karena orangnya. Kabeh balik wonge. Bakso iso enak enggak tergantung pembuatnya kan gitu. Padahal orang-orang yang sekarang hidup istilah di lembaga, di jabatan dari pejabat, saanane iku mau termasuk di komite sekolah, pendidikan, itu kan produk zaman dulu. Produk zaman dulu itu biasanya disiplinnya minta ampun. Taat, Baik-baik, buruk-buruk. minimal taat pada peraturan. Betul. Nah, tapi kok produknya seperti ini gitu loh. Ada apa ini? Atau ada sesuatu yang membuat dia seperti itu gitu loh. Dan di dalamnya itu ada yang diperes nggak? Maksudnya? Karena ada aturan itu. Ya kan gitu kan. Ya kan. Oh, kata-kata terus lah. Enggak to the point aja. Oh, dia. Enggak to the point. Intinya bagaimana? Gambaran komite itu seperti apa? Kalau saya melihat komite sekolah, yang kita bicarakan harus kita luruskan dulu ya. Oke. Yang kita bicarakan ini kan komite yang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di bawah itu. Oke. Kalau di bawah Departemen Agama sudah fix di Tepat. PMA nomor 16 2020 itu kan fix. Itu aman tapi ya? Aman. Itu Aturannya jelas. Jelas aman. Tidak ambigu. Tidak ambigu. Yang Dinas Pendidikan Lah, iku sakar PDW ya. Sakar PDW. dikatakan bingung ya bingung, tapi bukan bingung maksudnya sebel itu loh balik yang tadi di atas itu. Karena apa? Gini, Kenapa kok bisa? kalau kita di bawah Dinas Pendidikan itu kan aturan komite sekolah itu kan ada aturannya di PP 48 nomor Ya. 2008, Oke. turunannya ke Permendikbud nomor 75 2016. Tapi kadang ada gini Mas, ya saya nggak nyebutkan pimpinan Ya. sekolah di PP 48 kita boleh narik iuran pungutan. Di pasal 48-nya itu memang diperbolehkan, Boleh. kan? Ya. Tapi diperjelas lagi di pasal 52-nya Bahwa menguatkan lagi ke pasal 48 untuk ini, tapi kadang ada yang kalau nggak salah di poin dia atau berapa itu ya, yang pemegang orang yang tidak mampu itu jelas nggak boleh ditarik ini. nggak boleh ditarik. Ini undang-undangnya ada. Maaf ya saya baca biar nggak lupa ya kan. Ya. Biar nggak, ini ada di pasal 52 itu huruf E, tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Ini jelas sudah pakem. Tapi itu tidak pernah dibacakan. Kadang gini Mas sekolahan, nek kowe pengen ringan, kamu punya PIP, punya PKH, minta surat keterangan dari desa atau kelurahan. Ini kan sudah menyalahi untuk Jadi harus punya itu dulu gitu loh. biar jadi ringan. Biar jadi ringan. Padahal di sini jelas tidak boleh dipungut. Ngerti ngono Di aku BPP ngono. ya begitu Mas. Nggak lewat. Tapi orang ini, lah bapakmu guru kok. Nah, itu. Buar kayak bapakku guru, aku sih pakai guruan. Kalau benar bapak. Kan gitu. Jadi kalau kita kembali ke PP 48 memang diperbolehkan pasal 48. Tapi kan 52. berapanya itu loh kadang-kadang memberatkan. Enggak Mas, tapi yang kadang nggak dibaca. Ya. Kadang ini kan ya sekolah itu cuma menjual ayat-ayat atau pasal-pasal yang Memperbolehkan.
memperbolehkan menguntungkan bagi mereka. Padahal di pasal 53-nya jelas. Dipertegas lagi nih di pasal 53-nya. Ada lagi sebenarnya. Iya. Menteri atau Menteri Agama dapat membatalkan keputusan ini lebih jelasnya biar gak salah. Pasal 53-nya, Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. Makanya kalau kita bicara Undang-Undang 48 ini diperbolehkan, tapi di pasal 53-nya Menteri boleh membatalkan. Makanya kalau sekolah di bawah Kementerian Pendidikan itu turunannya ada di Permendikbud nomor 75. Tapi karena yang terjadi mungkin tidak meresahkan itu toh, Mas. Iya, kadang gini loh, Mas. Nggak meresahkan, jadi ya Mas komite. Iya, kok larang sesuk utang sopo iki. Nah, ngomongin gurih. Gurih, rasanya dia gurih, diam-diam ngomongin Indonesia kan seneng gitu, Mas. Iya. Diam-diam begitu rapat piye bero sak mene. Itu Mas yang repot. Padahal di Permendikbud itu jelas di 12B itu komite sekolah dilarang memungut apapun dari orang tua atau wali murid. Karena kita dilarang kan saklek, Mas. Wis gak iso dirubah-rubah. Ini kalau kita bicara norma hukumnya komite loh ya. Tapi di sisi lain komite sekolah itu butuh untuk membantu sekolahan karena kemungkinan dana bos terlalu kecil. Betul. Yang terjadi, saya dapat informasi itu kan katanya untuk dana bos Kabupaten Tuban kalau nggak salah ya itu saya tak potong sebentar. Artinya tadi secara norma hukum, fakta lapangan. Misalnya sekolah itu katakanlah dari dana bos pun itu kurang pasti untuk kurang kegiatan. Karena di dalam dana bos itu kan ada pos-pos tersendiri yang memang disesuaikan dengan peraturan itu kan. Nah, ketika ada beberapa yang tidak ada di dalam pos itu, mungkin sekolahan mungkin punya dengan komite sebuah kebijakan begitu untuk bisa membantu kan seperti itu. Karena dia biasanya itu mengacunya pada PP 48 tadi itu, Mas. Berarti ada kan? Iya. Artinya apakah ketika lembaga pendidikan itu bersama dengan komite menyetujui terkait dengan adanya iuran di komite, berarti kan tidak melanggar aturan kan seperti itu? Loh, makanya melanggar, Mas. Melanggarnya? Di pasal 53-nya kan jelas. Kalau kita bicara di sekolahan di bawah Kementerian Pendidikan, Menteri atau Menteri Agama yang bersangkutan dapat membatalkan jika terjadi keresahan. Makanya turunan hukumnya kan di Permendikbud itu. Tapi itu tidak jelas loh. Artinya aturan keresahan. Iya. Ukuran keresahan. Jadi nggak ada grek loh, Mas. Iya, makanya kan nggak jelas di situ. Jelas ambigu. Tapi kalau kita mengacu di Permendikbud, itu kan lebih jelas. Jadi kalau kita cari produk hukum yang sekiranya di PP ini masih ambigu, kita cari produk hukum yang lebih jelas kan gitu. Adanya di Permendikbud. Permendikbud apa? Nomor 75 pasal 12B itu. Bunyinya? Komite sekolah dilarang menarik berupa apapun pada wali murid. Itulah Indonesia. Yang terjadi kekacauannya kan gini, Mas. Sedangkan di pasal mana ya? Biar lebih enak kan ada ini ya, ada daripada aku salah aku protes wong satu banyak ya ngono. Permendikbud itu artinya masih berlaku ya? Masih berlaku. Sama cek aja. Tapi kok nggak diberlakukan gitu loh? Ya itu sesuatu yang berlaku tapi nggak diberlakukan. Lucu tuh. Sekolah nggak mungkin komite ngambil ini. Iya. Pasti dia waktu rapat yang diambil diadopsi ya PP 48 itu. Yang tadi Nyun Sewu itu aturan yang mana itu yang katakanlah jika dari Departemen Pendidikan boleh untuk membuat pembatalan itu di aturan di PP juga pasal 53 di PP yang sama. Iya, di pasal 53-nya ada 48 ada 53. Makanya kalau Kementerian Agama itu masuknya ke PMA nomor 16 2 itu jelas boleh narik. Tapi yang jika kita turunkan di Permendikbudnya nggak boleh.
Otomatis kalau ini nggak boleh, dia kan otomatis membatalkan, paling enggak membatalkan, seharusnya membatalkan yang pasal 48 PP 48 2008 tadi. Ya enggak mau Mas. Enggak mau. Membatalkan juga pakai uang membatalkan. Padahal gini Mas. Batalkan laporan. Iya, menarik. Loh. Padahal gini, ini itu di Permendikbud ya. Saya sebentar di Permendikbud. Nah, pasal 11-nya Permendikbud 75 itu penggalangan dan itu pasal terkait dengan apa itu? Komite. Jadi iya. Permendikbud nomor 75 2016 itu membahas komite sekolah. Okay. Jadi juklat-juklitnya di situ semua. Oke. Itu mungkin Permendikbud itu untuk sekolah luar negeri kayak, bukan sekolah sini. Enggak Mas. Ini di pasal 2-nya itu kan sudah disebut bahwa yang masuk aturan ini itu mulai SD negeri, SD LB, SMP negeri, SMP LB, SMK, SMA atau SMK apa? SMK LB atau apa itu? Negeri semua. Nah, itu diatur di pasal 2-nya kalau nggak salah. Sedangkan penggalangan dana itu sebenarnya juga sudah diatur di sini. Jikalau komite sekolah membutuhkan untuk membantu sekolah, itu penggalangan dana pada pihak ketiga. Pasal berapa itu agak lupa saya. Tapi selama ini kasus terkait dengan adanya penarikan katakanlah ini terkait dengan penarikan dana. Ini yang kita pengen dengar cerita itu yang itu. Iya. Ternyata dana komite itu diselewengkan. Itu Saman pernah cerita itu. Gimana itu? Ya dulu saya pernah ngalami. Ya katanya Saman bayar tapi ternyata nggak dicatat, nggak dibayarkan. Iya. Lah, kok bisa? Ada itu ternyata. Sakti Mas. Gimana ceritanya? Saya bingung. Aku juga bingung. Berputar sih gak dicatat. Gak dicatat. 2.700.000 per anak. Saya kelas 1. Kelas 1? Iya. Nah sampai kelas berapa sih lagi? 7. Iya 7. Kene bayar dicatat. Iya. Sakti gak? Yo. Itu kelas 1 SMP. Iya. Kelas 2-nya? Yang 2 lunas. Kelas 2 lunas, yang kelas 1 belum lunas. Belum lunas. Itu pembayaran dilakukan di komitenya ataukah di sekolahnya? Loh, yang ada bendaranya ya? Kan ada kasir istilahnya. Oh, kasir komite. Bendara. Kasir komite ya, berarti di lembaga komitenya, bukan di sekolahan ya? Saya kurang tahu, pokoknya kasir bayar gitu aja. Entah itu orang komite, biasanya itu diambil dari orang komite Mas. Enggak, artinya Saman kan sebagai korban tau waktu itu berarti. Artinya pihak sekolah gimana ininya? Putusannya seperti apa? Ya akhirnya waktu itu ya kita solusi jalan tengah ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, maksud saya kan gitu. Kok ngono Mas? Oh Indonesia itu gini loh Mas. Kok jadi cair ngono? Enggak, gini. Ya. Mereka itu kata biasanya kan ini, oh itu udah ada masalah manajemen apa. Ya, itu setelah Saman konfirmasi berarti ya? Iya, setelah saya konfirmasi aku tuh kwitansi kok gak dicatat kan gitu. Itu kan terjadi di anak saya satu kelas tuh 18 anak. 18 anak yang tidak tercatat. Nggak tahu, mungkin mereka memang belum bayar atau memang nggak tercatat. Itu kan cuma saja ada 2 kemungkinan kan. Nah, itu belum kelas lain. Tapi intinya itu adalah kasuistik yang terjadi di banyak kasus-kasus seperti itu Mas. Makanya kan gini, jikalau orang tua itu istilahnya dipaksa dalam tanda kutip untuk membayar uang komite, kok koyo ngene manajemen nih? Kalau wali murid tidak bayar di Seneni, ada sanksi kah itu? Kemarin ada kasus 1 atau 2 bulan yang lalu ya, sempat viral ya di media online Tuban. Nah urung bayar komite kurang 50%, gak itu password sama username, dalam artian gak melujian, waduh aku ngomong dulu, iki sampai anakku kena, padahal aku bayar Mas, sampai iki anakku kena, oh titen itu ada. Kok bisa ya? Tapi emang dari dulu saya sekolah juga gitu Pak. Tapi kalau belum artinya bayar, ada ancaman seperti itu ya, iya, ada punishment itu ya. Iya. Jadi kalau nggak bayar orang tuanya dipanggil gitu. Makanya Mas ya, kadang sekolah sekarang kan tanda kutip akal licik Mas. Penggalangan dana di Permendikbud itu, pasal berapa tadi kalau lupa itu kan harus ngambil pihak ketiga Mas. 1 partisipasi masyarakat. Yang kedua perusahaan CSR. Betul. Nah, sponsor ya. kadang saya itu diskusi sama temen, kok gak jalur CSR itu jalur S1 kok sentek atau pabrik S1 ya Mas.
Oh, gitu. Oh, sarjana S1 berarti ya. Ada kayak begitu juga. Ya kadang-kadang kan gini, kenapa komite nggak nyari yang CSR. diperbolehkan sesuai undang-undang CSR perusahaan? Kok mateng Wes entek dana CSR untuk pendidikan. Untuk sarjana S1 itu ya. Itu sarjana S1. kayak ya penjaga. Enggak, saya pengen tahu tadi loh yang tidak tercatat tadi loh itu apa masalahnya gitu loh. Yang bermasalah itu bendaharanya. bendaharanya kenapa itu? Katanya bermasalah dengan manajemen. Artinya dia bawa kabur uang gitu tuh. Kurang tahu jawabannya seperti itu. Kemungkinan kok iyo kan gitu. Lah kok nggak dilaporkan? Iya, betul. Makanya waktu itu protes, ini 2,7 Per anak waktu kelas 7. Kenapa kok enggak Dilaporkan. Dan sekarang anaknya sudah kelas? Sekarang sudah naik jenjang yang lebih tinggi. Mungkin karena takut itu lapor bayar. Tapi gini loh Mas, saya mikirnya gini. Orang itu kan nggak mungkin sempurna. Ada kata ada masalah, bisa diselesaikan ya sudah. Tapi kok nggak mau milih yang sempurna gitu loh? Kenapa? Itu kan dari garisnya sendiri toh. Iya, kok memilih jalan yang jalan ketidaksempurnaan gitu loh. Paham nggak itu loh manusia seperti itu? Kan, itu pendidik loh yo. Pendidik loh itu. Apa ke komite? Ya, artinya di dunia pendidikan kan? Ya, dunia pendidikan, ya. Tapi itu kan masalah komite di luar. Nah, maksud saya begini, lembaga pendidikan yang paling dasar adalah ya memberi pendidikan itu menjadi asupan intelektual bagi murid. Baik tingkah lakunya ya. Itu mestinya kan gitu. Nah kalau guru dengan komite, kepala sekolah dengan komite berselingkuh istilahnya, berselingkuh dalam hal ini terkait dana. Ya rata-rata kan gini Mas, orang komite pengurus ini saya yakini loh ya, saya yakini berdasarkan keyakinan pribadi itu biasanya kepanjangan dari sekolah. Orang-orang pilihan sekolah. Ya. Makanya gini loh Mas, kalau kita ambil dari norma hukumnya Mas, kadang-kadang orang komite sendiri itu nggak paham masalah Permendikbud. Padahal ini acuan, aturan negara. Iya. Saya umpamakan, kowe nek pakai sepeda motor ya kudu pakai helm, nek gak kudu ditilang polisi kan gitu. Ya kudu duwe SIM. Setidaknya ketua komite kak yo setiap rapat lah yo mainnya itu. Makanya kan kadang-kadang gini loh Mas, pengurus komite ya. Iya. Yang terjadi pada anak saya yang nomor 2 itu, tiba-tiba sudah ada surat suara 3 orang. Apa itu? Calon pengurus komite. Oh. Iki sopo kapan milih? Cara aku pengen dadi gak iso. Pemilihan pun juga seperti itu. Dipolitiki. Sangat instan begitu. Makanya Mas. Waduh. Mereka punya berarti MK jadi sendiri. Jadi pengurus komite apa ya? Iya. Sih ya, bayar sih ngono apa piye berarti. Padahal di undang-undang Permendikbud diatur Mas. Diatur betul. Untuk memilih calon. Itu di rapat komite. Nanti setelah terpilih calon melalui surat voting atau mufakat, cara sistemnya, susunannya dibentuk. Nah, susunannya setelah itu dibentuk. Iya. Tapi yang terjadi ada ya Pak kertas suara 1, 2, 3 Kon milih. ada di grupnya disuruh milih, diarahkan ke nomor tertentu. Diarahkan. Aku langsung gini. Kalau ada kalau diarahkan ngapain ada nomor 1, 2, 3. Iya gini Mas, itu tidak lucu lagi. Yang lebih lucu gini. Bagaimana? Yang diarahkan ke nomor tertentu itu kelambine apik seragamnya Mas. Ono gambare nek pegawai negeri. Gatot Kaca. Iya Gatot Kaca. Nah, Wings. padahal di Permendikbud ini di pasal 6 itu jelas terakhir itu tidak boleh menjabat. tidak boleh menjabat karena dia orang dinas. Ya. Tidak boleh menjabat. Karena orang dinas Mas. Tapi kalau dia bukan urusan pendidikan yang bidang pendidikan monggo terserah. Dokter, tentara, polisi monggo. Tukang becak lah minimal. Artinya yang memilih itu kita kembali lagi ke yang tadi oligarki semua ya. Oligarki ada. Politik kelas tinggi Mas. Iya. Padahal tingkat dasar itu politik kita. Sebab Yang lucunya kan gini. Masa kok dinas dewe kok gak ngerti aturannya dewe sih? Ya yang biasanya yang tahu biasanya yang seperti itu. Iya. Iya kan ya. Iya kan. Asik kita goblok kan ya. Iya kan. Wong sing ngerti agama ya ngakali agama. Iya. Berarti si goblok aku ya. Ya pinter sih. Pinter tapi di luar. Bahkan ada juga di pasal 8 masalah kepengurusan di ayat
Enggak sampai saya pengen tahu cerita juga itu. Ternyata untuk rapat komite itu harus keluar daerah, nyewa bis, nyewa hotel. Kayak ngono. Kadang-kadang kan seperti itu juga Ada itu. rumornya. Terus berapa kamar hotel yang disewa untuk membahas program? Aku gak pelaku sih mas. Oh sama cerita ngono. Iya, tapi aku yang ngono. Makanya kadang-kadang jadi LPJ bingung. Iya bikin rapat itu loh, rapat program untuk tahun depan harus keluar daerah. Jadi pelesir gitu. Ya? Pelesir. Karena memang mas, untuk anggaran seperti itu di Permendikbud diperbolehkan mas. Nah itu Diperbolehkan. Iya. Rapat pengurus komite. Terus ada aturannya. Iya. Cuma kok aku dewe iki biasanya camping kok nginep hotel. Padahal dulu setelah bayar itu kutakur BRI loh. Iya. Kan gitu. Mending BRI, lalu BPR. Wah, loron Enggak. BPR. Intinya begini, Anda setuju komite itu dibubarkan atau diteruskan? Terus kan. Biar mas, terus no. Enggak gini. Makanya kalau kita lihat dari norma hukum ya Mas ya. Memang komite dari Permendikbud itu kan nggak boleh narik. Tapi sepelan untuk contoh anak saya sekarang di tingkat atas itu kan ada ekstrakurikuler. Entah nari, entah nyanyi, pramuka. Itu kan harus mendapatkan trainer dari luar, yang dimana nggak bisa di cover dana bos. Ya. Kan nggak bayari wong ngono nggak mungkin gelem teko Mas. Mungkin teko ya. Iya. Makanya itu sebenarnya dibutuhkan. Dan masuk mari sekolah mulai. Langsung OSIS gak di kegiatan. Bocah gak bisa berpikir kreatif. Iya. Makanya kan dilema Mas komite ini. Di saat norma hukum tidak memperbolehkan, di luar itu boleh butuh negara ngono anaknya mari jam 2 mulia. Tapi ketoke lho nggih, ketoke nun sewu. Kalau terkait dengan aturan yang kayak tadi itu ya. Di atasnya enggak boleh, terus yang di bawahnya ya kalau umpamanya ada ya hukumnya seperti ini. Katakanlah mungkin itu Ya kayak itu loh. Neng gawe undang-undang ki ora resek wae. Intinya nggak usah pakai undang-undang lah. Coba yang kontennya KDM kemarin dulu. Iya. Yang anak nyun sewu ya, anak orang nggak punya duit, mestinya nggak usah perpisahan sekolah yang bayar berjuta-juta. Kenapa dia akhirnya milih? Kalau suruh bayar keberatan, tapi kalau perpisahan dihapus, Nggak mau. Gitu loh. Sama halnya juga itu, nggak usah pakai aturan lah, itu aja dulu. Artinya apa? Mental kita itu seperti itu. Oke, artinya Mental problem di dalam tubuh komite atau anggota komite itu pun sendiri juga ada kan sebenarnya. Iya. Terkait kesadaran loh. Iya. Makanya kalau saya bicara masalah kebijakan norma hukum Mas, memang suku saklek. 12B Permendikbud saklek. Oke. Tapi kita butuh kebijaksanaan. Ya. Tapi ada lagi, Kang Mas, terkait dengan adanya paguyuban di dalam setiap kelas itu. Kalau nggak salah setiap kelas kan, atau setiap apa itu? Paguyuban. Jadi yang saya alami sendiri, dasar menengah ada paguyuban, ke atasnya nggak ada paguyuban kelas. Oke. Makanya itu juga jadi problema kita. Ini ono opo kayak kemarin. Itu ada satu sekolah di kota Tuban yang kita cintai. Kue nek urung bayar komite, bayar orang itu mengulangan. Jadi itu harus dikonsultasikan sama paguyuban kan. Betul, biasanya seperti itu. Masuk ke orang tuanya. Tapi sebenarnya itu nggak boleh, makanya itu kan bersifat sumbangan Mas. Lah, makanya masyarakat. Setelah ada komite di bawahnya itu ada benalu. Mungkin loh, katakanlah tanda kutip katakanlah itu namanya benalu. Karena di situ benalu paguyuban. Itu kadang-kadang ayo iki atas nama paguyuban, orang komite gitu. Saya tuh yang cumpuk, mau gitu, ngomong kan. tadi itu, artinya apa? Komite itu sebenarnya parasit. Parasit yang formal. Ya sudah tahu lah. Parasit yang dilembagakan. Oh, parasit. Si paguyuban. Sama. Iya. Makanya kan polemik Mas komite ini. Sebenarnya sudah habis nih waktunya. Nih, sudah habis. Sudah ada kode. Ya. Oke. Sedikit gimana? Sedikit aja ya. Makanya saya sarankan mungkin pemangku jabatan, menteri yang terhormat, orang dewan, tolong diperhatikan karena masalah komite ini tiap tahun itu kan pasti timbul anget, teriak-teriak, ria-ria, suara. Itu seharusnya diperhatikan karena apa? Di saat norma hukum tidak memperbolehkan, tetapi dibutuhkan partisipasi paling murid. Ya.
Ya untuk tadi kegiatan membayar trainer itu, atau mungkin ada kipas angin rusak tiba-tiba dan nunggu dana bos, anakku semua tahun sampai tahun ngarep mas, ada dana kita kan langsung bisa. Itu sebenarnya negara. Ya tolong maksudnya ini kan polemik. Kalau dibenturkan dengan hukum, aku itu ya bisa ngomong komite mas, masuk gara-gara ini kok dia kebentur masalah hukum. Tapi dibutuhkan. Repotnya kan gitu. Artinya aturan dari permen-permen tadi terkait dengan komite itu harus diperjelas. Kalau bisa disamakan sama PMA karuane loh. Tulisan bayar, nek gak tapi ya jangan memberatkan. Mosok SMA negeri 5 juta loh yo. Makanya kadang-kadang kan SMA negeri 5 juta dibutuhkan formula mas. Iya. Dibutuhkan formula. Ben gak berat. Kabeh kan ono formulane, ono rumusé mas. Makanya itu. Nek ngurusin nafsu, akhirnya kok apa dibangun? Gak ono bare. Ya, harus ada formula khusus. Jadi ya udahlah kita kesampaikan norma hukum. Aku dhewe iki ya di kanca komite iki ya akeh Mas. Ngesakno, kadang-kadang cuma ditameng dikon ngedepi wali murid ngono tok. Itu jadi saya mohon mungkin Bapak Menteri mendengar ini ya. Ini ke sana ya. Ini nih kameranya. Oh ya. Langsung ke sana. Mana ini ya? Ya, tolong Pak Menteri. Ini jadi polemik minimal saya pribadi. Jadi korban. Iya, tiap tahun. Tolong ini dipecahkan masalah Permendikbudnya. Sekolah ini butuh. Nek gak butuh tolong bosnya dikalikan 10 kali lipat atau 100 kali lipat ben gak ada tarian komite. Tapi ya tolong kalau butuh yo aja murka-murka, aja serakah-serakah. Oke akeh lah. Ditoto mana yang katakanlah kita punya 12 program, mana yang urgent. Dan jangan korupsi. Gara-gara karena nggak ada ini loh. Aturannya saya. Enggak ya tadi Mbak kabur tadi katanya Mbak kabur. Nggak ada aturannya. Komite itu di undang-undang manapun diaudit. Oleh? Ya katakanlah kalau kita proyek negara BPN kan ada inspektorat untuk audit kegiatan tersebut. Saya pelajari ini kok nggak ada audit di undang-undangnya. Jadi sama uang tak pegang sama setahun. Aku nggak datangkan audit eksternal katakanlah. Lu nggak masalah. Nggak masalah. Itu yang jadi celah kadang-kadang seperti semua ada audit, nggak mungkin terjadi hal seperti ini. Oh bisa aja audit itu termasuk bisa di. Saya balik uang ya gitu toh mas. Tapi seperti gini loh. Kalau kata lala ya minimal kan ada aturannya. Ditambahi lah. Uang komite itu harus diaudit. Kesannya sudah kena itu. Ya tolong juga dengan Komisi 4 masalah pendidikan. Komisi 4 pendidikan kan dia. Oh DPR. DPRD. Sama pernah diskusi sama DPR. Yo enggak, ini kan kalau Komisi 4 kan kesehatan sama pendidikan. Nah, sempat diskusi enggak ngeluh ngadu ke sana gitu DPR. Ngadu angel Mas. Angel ya. Aduh. Mending bojo gremang-gremung sesuk carane bayar komite piye. Lah tolong ini juga jadi perhatian. Ya. Ini masalah komite ini kan masalah pelik. Kayak basi malakama. Sebenarnya gampang Mas, sebenarnya. Ketok del langsung penak. Nah, kalau diketok del norma hukum yang berlaku sekarang Mas, mati ya anakku saya sekolah Mas, gak ada kegiatan apa Mas. Jadi artinya begini, kita konklusinya adalah bahwa terkait dengan komite wali lembaga sekolah, semuanya harus punya modal yang sama, bukan begitu? Modalnya apa? Aturan terkait dengan komite itu harus jelas. Karena kalau aturan-aturan itu tidak jelas seperti ini, dari pasal saja ada yang seperti itu, ya akhirnya jalannya seperti ini, menjadi keluh kesah terus dan menerus. Kita dari podcast Cedek Geni itu saja, Dimas Diajeng dan Netralis. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa membuka kita terkait dengan komite itu seperti apa. Aturan komite saling menjerat. Nah itu ya. Itu saling menjerat itu. Baik, kita tunggu podcast kita selanjutnya. Tetap di podcast Cedek Geni. Open your mind. Sampai jumpa.